Saya akan menjelaskan tentang chapter 9, yaitu mengenai persediaan berkaitan dengan masalah penilaian tambahan. Di sini adalah salah satu metode, yaitu lower of cost net realizable value. Itu adalah di mana perusahaan harus menghilangkan prinsip historical cost ketika nilai di masa depan dari aset itu menurun di bawah dari nilai aslinya. Di sini ada contoh dari apa itu net realizable value. Itu adalah nilai inventory dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan dikurangi lagi estimasi biaya untuk menjualnya. Itu maka didapat net realizable value. Di sini terlihat metode pengaplikasian metode dari LCNRV. Dan ini adalah perbedaan apabila menggunakan loss method dan menggunakan COGS. Itu ada terlihat dari account pada sisi debit, di mana pada loss method menggunakan loss due to decline to NRV, dan pada COGS menggunakan cost of goods sold. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Pada COGS method itu account cost of goods sold itu masih 108.000, nanti ditambah pada loss due to NRV or inventory. Sedangkan pada loss method, pada cost of goods sold langsung dicatat sebesar 120.000. Nah, di sini selain pada sisi kredit menggunakan account for net realizable value, dapat juga digunakan allowance to reduce inventory to NRV. Di sini dapat dilihat perbedaannya terdapat pada COGS itu inventory langsung sebesar 70.000, sedangkan pada loss method itu sebesar 82.000, tapi dia dikurangi dengan account allowance to reduce inventory sebesar 12.000, sehingga inventory NRV sebesar 70.000. Nah, di sini ada cara untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian dari inventory. Nah, di sini terlihat dengan cara mendebitkan account allowance to reduce inventory to NRV, dan pada kreditnya adalah account recovery of inventory loss. Nah, ini pengaplikasiannya dapat dilihat. Perusahaan biasanya mencatat persediaan dengan menggunakan metode LCNRV, tetapi ada situasi di mana perusahaan mencatat persediaan dengan metode NRV, yaitu untuk mencatat aset pertanian dan untuk mencatat komoditas yang dimiliki oleh broker traders. Untuk aset pertanian memiliki dua tipe, yaitu aset biologis dan produk pertanian. Aset biologis ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan, sedangkan produk pertanian merupakan hasil panen atas aset biologis. Untuk akuntansinya, untuk kedua situasi ini adalah nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan, sedangkan untuk komoditas yang dimiliki oleh broker traders adalah nilai wajar dikurangi dengan NRV. Tujuannya adalah untuk memegang inventory dalam waktu dekat, lalu menjualnya dan mendapatkan keuntungan atas fluktuasi harga. GAAP mengizinkan untuk menggunakan penilaian dengan menggunakan penjualan relatif dalam beberapa situasi, yaitu jika pasar dikendalikan oleh harga untuk semua kuantitas, dan yang kedua adalah tidak ada biaya untuk disposal. Ada beberapa masalah khusus yang diakibatkan karena komitmen pembelian. Yang pertama adalah penjual mempertahankan gelar barang dagangannya tersebut. Yang kedua adalah pembeli tidak mengakui aset atau utang. Yang ketiga adalah pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam footnote. Di sini saya akan menerangkan tentang laba kotor atau gross profit. Pada umumnya, gross profit dibagi menjadi tiga asumsi. Yang pertama adalah persediaan awal ditambah dengan harga beli sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Yang kedua adalah barang yang belum terjual harus berada di tangan. Dan yang ketiga adalah jika penjualan dikurangi dengan biaya dan dikurangi dengan persediaan awal,
maka akan dihasilkan persediaan akhir. Di sini saya akan merangkan contoh tentang Cetus Crop yang memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200 euro. Keduanya berbasis biaya penjualan menurut harga jual berjumlah 280 euro. Laba kotor atas harga jual adalah 30%. Metode laba kotor diaplikasikan sebagai berikut. Berikut adalah proses penghitungannya. Semua informasi yang dibutuhkan untuk menghitung persediaan cetus pada biaya, kecuali presentasi laba kotor, tersedia dalam catatan periode berjalan. Presentasi laba kotor ditentukan dengan meninjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya. Dalam jumlah kasus, presentase ini harus disesuaikan jika periode sebelumnya dianggap tidak mewakili periode berjalan. Di sini juga tercantum perhitungan laba kotor. Karena harga jual lebih besar dari biaya dan jumlah laba kotor sama untuk keduanya, maka laba kotor atas harga jual akan selalu lebih rendah daripada presentase terkait yang didasarkan atas biaya. Di sini juga contoh lagi tentang mengenai gross profit. Ada beberapa kelemahan tentang gross profit ini. Yang pertama adalah masih menggunakan estimasi pada persediaan akhir. Yang kedua adalah masih menggunakan asumsi tentang masa lalu dalam perhitungan. Dan yang ketiga adalah laba kotor belum tercantumkan. Dan keempat adalah normalisasi pada ini belum dicantumkan karena IFRS masih membutuhkan tambahan verifikasi tambahan. Di sini saya juga akan merangkan tentang persediaan eceran. Persediaan eceran mengasumsikan bahwa pencatatan akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah total biaya dan nilai eceran dari harga barang yang dibeli. Yang kedua adalah total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga adalah penjualan periode berjalan. Dalam metode persediaan eceran terdapat contoh, yaitu POQ menggunakan metode persediaan eceran dalam mengestimasi persediaan akhir untuk laporan keuangan bulanannya. Data berikut berkaitan dengan salah satu departemen untuk bulan Oktober 2009. Dan berikut ini adalah contoh perhitungannya. Conventional method. Dan yang ini adalah cara penghitungan cost method. Dalam metode persediaan eceran terdapat item-item khusus. Yang pertama adalah biaya pengangkutan, yang kedua adalah vendor pembelian, yang ketiga adalah diskon pembelian dan pengurangan harga, yang keempat ada transfer masuk, yang kelima ada kekurangan normal, yang keenam ada kekurangan abnormal, dan yang ketujuh adalah diskon untuk karyawan. Biaya pengangkutan diperlukan sebagai bagian dari biaya pembelian. Retur pembelian dipandang sebagai pengurangan baik pada biaya ataupun harga eceran. Diskon pembelian dan pengurangan biaya biasanya dipandang sebagai pengurangan biaya pembelian. Transfer masuk harus dilaporkan dengan cara yang sama seperti pada pembelian pada perusahaan lain. Kekurangan normal adalah metode harus mengurangi harga eceran karena barang-barang ini tidak dapat dijual kembali. Kekurangan abnormal adalah harus dikurangi dari kolom biaya dan harga eceran, serta dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau kerugian. Diskon untuk karyawan untuk meningkatkan kesetiaan dan kinerja yang lebih baik.